Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Kurniasih, NIM 121203224465. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Tugas dari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah dengan ditandainya pembantaian terhadap Khalifah Abbasiyah akibat serangan dari Hulagukan. Lembaga peradilan pada masa Turki Utsmani dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu adalah masa sebelum Tanzimat, yang mana terdapat di dalamnya yaitu yang pertama adalah mahkamah biasa atau rendah, yang mana wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Lalu ada mahkamah banding, yang mana wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Lalu selanjutnya ada mahkamah tinggi, yang mana wewenangnya adalah mencatat para kodi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Lalu yang terakhir ada mahkamah agung, yang mana wewenangnya ini langsung di bawah pengawasan sultan. Lalu periode yang kedua adalah masa Tanzimat, yang mana di dalamnya peradilan perdata, peradilan agama. Lalu periode yang terakhir yaitu setelah Tanzimat, yang mana di dalamnya Mahkamah Al-Tawaif atau Qadha Al-Milli, yang mana peradilan untuk suatu kelompok atau agama, sumbernya dari agama masing-masing. Lalu selanjutnya ada Qadha Al-Konsuli, yang mana peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang dari orang asing tersebut. Lalu selanjutnya ada Qadha Mahkamah Pidana, yang mana bersumber dari undang-undang Eropa. Lalu selanjutnya ada Qadha Mahkamah Al-Hukuk, yang mana mengadili perkara perdata. Lalu selanjutnya ada Majelis Al-Syarif, mengadili, yang mana tugasnya adalah mengadili perkara umat Islam, khusus masalah keluarga, sumbernya fikih Islam. Peranan para ulama sangat menentukan bagi para sultan Turki Utsmani dalam keinginan dan semangat untuk menjadi pemimpin yang soleh. Sehingga pada akhirnya, peranan yang dimainkan para ulama itu dapat membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama. Kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Munculnya Kemal Atatürk selaku penguasa Turki ternyata membawa perubahan besar terhadap struktur pemerintahan dan sistem perundang-undangan yang berlaku. Dalam struktur pemerintahan terjadi pergeseran nilai dengan dihapuskannya sistem kekhalifahan, diganti dengan sistem republik yang sekuler. Begitu pula dengan sistem perundang-undangan yang bersumber kepada hukum Islam. Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah dan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah atau Undang-Undang Kekeluargaan yang dikodifikasi tahun 1326 Hijriah dan sudah diberlakukan ke seluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Secara total dibekukan dan diganti dengan undang-undang yang sepenuhnya diadopsi di Swiss. Dengan demikian, keberadaan hukum Islam yang selama itu sudah mengkristal dan menjadi kultur dalam kehidupan masyarakat Muslim menjadi tidak berguna lagi. Keadaan ini sekaligus berpengaruh terhadap perkembangan peradilan, karena hakim yang dengan demikian, keberadaan hukum Islam yang selama itu sudah mengkristal dan menjadi kultur dalam kehidupan masyarakat Muslim menjadi tidak berguna lagi. Keadaan ini sekaligus berpengaruh terhadap perkembangan peradilan, karena hakim yang semestinya menjadi benteng terakhir dalam penegakan hukum Islam dan memiliki peranan penting dalam berijtihad di pengadilan menjadi tidak berarti apa-apa lagi. Adapun bentuk peradilan yang
Adapun bentuk peradilan yang terdapat pada masa Turki Utsmani adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peradilan syar'i. Lembaga peradilan ini merupakan peradilan tertua yang sumber hukum materialnya adalah fikih Islami. Yang kedua yaitu peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875 yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang asing. Lalu yang ketiga adalah peradilan ahli atau adat. Peradilan ini didirikan pada tahun 1883 yang sumber hukum materialnya adalah Undang-Undang Prancis. Lalu yang keempat adalah peradilan milli atau peradilan agama-agama di luar Islam. Sumber hukum material yang digunakan peradilan ini adalah ajaran-ajaran agama di luar Islam. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu peradilan konsuliah atau peradilan negara-negara asing. Peradilan di lingkungan ini berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.